pengurus aku tadi ujar dada, pahamkah? Hendaklah tetap ikam percaya kepada aku, jangan bergantung kepada suruhanku tadi. Paham? Bahkan sayugiannya bahwa tiap-tiap tamu hendaklah tenang di tempat masing-masing. Jangan meninggalkan tempatnya. Di mana dia sudah dinyatakan tempatnya, tetaplah di tempat masing-masing. Tunggu gilirannya, rote akan datang ke sana. Dan jangan sama sekali berpegang kepada petugas. Kalau berpegang kepada petugas, timbullah kesalahan. Pertama, berpegang kepada petugas. Yang kedua, timbul ingin cepat dapat rote. Yang ketiga, timbul sogok dan kapal. Nyandak anak bedadas lo mana pelelon saja lawan petugas saja tagal orang petugas Allah Ta'ala ini malaikat orang pada makan kapalan lain manusia ini mulai sekolahnya sudah tamatnya sekolah batapa papalah ijazah menapa ada pada kaliannya pada mencari kapalan aja nya orang saraba bungkas mencari tambalan di bulu bungkas di kepala bungkas di awak bungkas pada mencari tambalan ya mencari kapal walhasil la'anallahu rashi wal murtasyiyah. Orang yang menyogok menapal serta orang yang menerima sogok dan kapal, dua-duanya itu dijauhkan Allah dari rahmatnya. Di dunia jauh dari rahmat, di dalam kubur jauh dari rahmat, di akhirat jauh dari rahmat, maka nerakalah wadahnya. Akibat satu kesalahan menapar atau menerima tapalan. Hukum daripada Allah haram menerima tapalan dan haram menapal. Apabila hukum Allah tidak dilaksanakan di rumah tangga, maka rumah tangga itu dimarahi oleh Allah. Apabila Allah marah kepada rumah tangga itu, maka kacau balaulah rumah tangga itu. Karena ada di rumah tangga itu orang yang tidak memakai hukumnya Allah. Orang yang tidak memakai hukumnya Allah itu tekalnya tiga. Pertama, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Orang itu zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Orang yang tidak memakai hukum Allah itu fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Orang yang tidak memakai hukum Allah itu kafir. Inginkah kita hidup di dunia ini rumah kita itu dimarahi Allah? Ataukah kita menginginkan rumah tangga kita itu dirahmati oleh Allah?
ingin rumah tangga kita itu adalah dirahmati Allah. Apalagi rumah tangga kita ini diperintah oleh Allah Ta'ala dengan satu perintah. Apa kata Tuhan dalam Quran? Waj'alu buyutakum qiblatan. Jadikanlah rumah kamu itu kiblat. Kiblat itu adalah satu wadah untuk menghadap Allah. Jadikanlah rumah kamu satu tempat untuk ibadat kepada Allah. Hukum Allah Ta'ala laksanakanlah di rumah tangga kita. Laki memakai hukum Tuhan, yaitu mencarikan napakah untuk anak bininya nang halal napakahnya. Itu hukum Allah. Nang bini pulang lawan anak melaksanakan hukum Allah, taat dan tunduk bagi apa nang sudah ditentukan Allah, yaitu kepada laki dan kepada ibu dan bapaknya. Ini hukum Allah. Kalau seorang suami tidak melaksanakan hukum Allah di rumah tangganya, seperti meninggalkan usaha ikhtiar untuk tanggungannya, atau berusaha ikhtiar dengan jalan tapal, sogok, rentan, bunga, pungli dan lain-lainnya, tidak pakai akad, jual barang-barang yaitu yang ada amasnya dengan jalan kada kontan, berjualannya itu berutang-utangan, dan lain-lain daripada yang haram-haram lagi. Maka rumah tangga itu neraka, karena ayahnya tidak melaksanakan hukum Allah di rumah tangganya. Seperti tidak berusaha atau berusaha tetapi dengan memakai cara-cara yang haram. Berduaan aja di rumah, ya tebak kelahiran aja, berduaan aja. Apalagi sekolah apa? Beli malam lakinya, maginnya bakal lahir terus yang malam. Karena ada di dalam rumah tangga itu orang yang tidak melaksanakan hukum Allah, lalu dimarahi Tuhan. Al-bala idza nazala amma, bala apabila turun rata. Padahal nang menyalahi hukum cuma nang laki. Si bini kena sakitnya, si anak kena juga sakitnya. Sebab rata dapat sarumahan kena. Kalinya bapak lih, atau yang laki sudah melaksanakan usaha ikhtiar dengan yang halal dan memberikan nafkah sebagaimana mestinya kepada bini anak, tetapi si bini ini jadi laki di rumah tangga. Rasulullah bersabda, lan yaflaha qaumun walau amrahum imra'atun. Tidak bakal untung dan bahagia satu kaum apabila pemimpinnya itu wanita. Apabila pemimpin itu bini-bini, ada bakal bahagia kaum itu seluruhnya. Hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-lakilah yang memimpin, jangan bini-bini. Terbalik, namun nang bini di atas, nang laki di bawah, sekurang-kurangnya bengkok, tidak patah. Iya kah Ustaz? Iya kah? Puan?
Kagusalan yang di bawah aja berusap. Allahumma hal ballaghtu. Sudahkah aku sampaikan? Sudahkah aku sampaikan? Sudahkah aku sampaikan? Allahumma fashhad. Ya Allah, pian saksinya. Ulun sudah menunaikan tugas. Apabila di rumah kita itu bini kita yang jadi laki, kenapa aja urusan di rumah itu bini yang mengurus, sehingga laki itu tunduk. Seperti dimakanan dikininya banyak cancut. Kada wanita apa-apa nang laki inggih pun lonong bini na tunduk. Maka Allah marah kepada rumah tangga itu. Sarumahan karena marahnya Allah. Lalu daurah. Padahal makan cukup, minum cukup, pakaian cukup, gigi, nah ini nang kada cukup. Tepacul sudah. Nang sekong, sandal cukup. Kopiah cukup. Sepeda cukup. Rambut nah ini nang kada cukup. Longor. Ini ada jengkela lalanya sedikit. Jadi kita apabila rumah tangga atau daur, jangan menyalahkan orang. Ada kesalahan kita di rumah tangga ini yang kadang melaksanakan hukum Allah. Laki kah kada bacari barangnya gurih, bah bangun gurih ke dapur cari nasi. Kada bacari lalu atau bacari juga kemana kabe mengempet ngempet barang galang ke utas ada di situ amasnya, lalu berjual berutang-utangan berkredit kada boleh itu riba. Lamun hendak intannya aja nang berutang, amasnya bayar kontan. Hitung amasnya itu berapa, bayar kontan. Intannya aja nang berjual berutangan, amasnya mesti kontan. Ini bilang hendak berhabis, ulang berjualan intan, anunya ikatnya amas, berjualan galang, imatnya amas, bonel, giwang, macam-macam, tapi berutangan. Nah ini kemarin mau utangkan pulang, ini mau utangkan pulang. Nah melanggar hukum Allah Ta'ala kalian. Amas kalau boleh berutangan, mesti yadan biyadin, ya kalau artinya kontan. Ayo, hendak meriksa dosa. Mulai apabila kita melanggar hukum Allah ini, mulai apabila mulai belum kawin sudah mengempet nangka ini gawiannya sampai beranak dua. Nangka ini aja gawian mencari duitnya. Bakaridit barang nang mestinya konten ke bakaridit. Jadi rumah tangga itu kada ada amannya. Atau nang laki sudah melaksanakan mencariakan nang halal bujur, membari pulang lonang bini pas secara aturan agama. Sekali nang bini ini kada taat lonang laki, kada taat lonang laki, menyakiti ke badan laki atau menyakiti ke pikiran
laki atau menyakiti ke hati laki. Wa imma badan laki yang disakitinya, atau hati laki disakitinya, atau pikiran laki disakitinya. Nang laki sudah melaksanakan tugas nafkah, tapi nang bini ini kada melihat kebaikan si laki itu aja, kada melihat. Picak lawan buta jangan sekali. Nang laki sorong lah sudah tumbang balik mencariakan gasan sorong babaju batape, ya kan, bamukanna, ya kan, makan minum, ya kan, kamar sudah nih laki menyiapkan lah. Kada melihat nang bini ini akan kebaikan lakinya itu, kada melihatnya. Nang kenyamanan aku sudah di rumah aja nah, ya kan, laki sudah mengongkosi, lalu menyakiti ke hati laki, menyakiti ke pikiran laki, menyakiti ke awak laki pulang. Misalnya bininya bisa karate, nang laki ini orang berjual tarete, gawian yang laki berjual tarete, buah tarete. Nang laki tamat sekolah karate sampai jadi juara ASEAN. Jadi nang laki di karatenya kasihan nang laki kita tahu biasa berdiri ya sekalinya hujan menjabol laki rabah. Nah disitnya laki disitnya meraba-raba untung ditilang rabah. Ya kan rabahnya di lantai bisa geger utak. Nita karena bini nang bini nang sifat sombong. Kalau bini ka sifatnya sombong, kita tabelujur bisi bini nang sombong bah, ya Allah, sakit pada kaya. Takuni aja orang tenang bisa sakit kaya, nang kayak apa sakitnya dasar sakit. Lamun orang bisi bini nang kada taat, bah sakit pada kaya. Ya nang kawal kata dapat di lorong udah kawal, assalamualaikum. Bagaru apa aja nah, biar bagaru. Kada sempat menyahuti waalaikumsalam lagi karena bini di rumah apa? Masjid itu dah. Disitnya di sini. Atau berabah nang bini, tapi berabah tu langsung pulang apa? Batisnya main, ngarannya menyapu, tasum balik jual laki. Sapuan ngarannya, orang bahasa Puntawa. Sapuan ngarannya. Urusut mau kada sini jabakan yang berdiri, ulun menyapunya, biar lambak bukur kena sini nah. Aku kada usah kada. Kalau sang anak-anak tahun ini yang kayak apa ngaran sapuan, yang kayak apa ngaran apa sit kali. Nah, kayak apa ngaran pilih kerbau. Wani nang bini lan nang laki, kasihan nang laki. Manya Allahu Akbar aja. At-tahiyatul akhirnya baca Fatihah. Kenapa jadi sampai imamnya mbahnya kawin tak baca tahiyat di waktu Fatihah? Belire gara-gara bini dari pang. Bini menyapu. Langsung balik. Habis ingatan luput. Pada gampangan minta karena orang bisi bini nang sombong. Apalagi bisi bini 3, sikong sombong, sikong ujub, sikongnya pulang pahirian, bah takarubut. Ya nang sinting yang laki tak.
takarubus balas. Artinya kada ingat di kebaikan laki. Ada orang tuh ingat kan kebaikan orang, lalu membalas budi orang tuh dibalas. Apabila orang berbudi baik, balasannya apa? Baik juga. Ini ada orang siang malam mencariakan tarate sekalinya disipnya mendakwa yang laki jiwas dia kurang ilmu jadi. Kurang ilmu jadi. Bok dipaculakan ng laki selawat. Ya tasarik aja lagi. Oh jangan laki. Makan ini obat kenapa sarik aja? Halus banget aja. Halus banget aja. Sekalinya. Tenang bini pulang kada taat dengan laki. Bangun jangan laki. Ini pukul 4 sudah nah. Baca laki wirid. Paling-paling nah laki nyambat sudah. Anak nyambat wirid laki, tersambat laki wirid. Terbalik-balik dengan laki sudah. Ayo sembahyang taubat sudah. Kalau kebanyakan dosa yang menjadi keinginan teman balik sudah bermodal 1 juta habis, 2 juta habis, minjam pulang napa? Napa arahnya itu? Capikat napa capikat? Pikat habisannya capikat mintuha diambil. Minjamnya duit lain, julah modal habis pisah. Ambil pulang capikat ipar, capikat ya capikat juga. Habis pulang kenapa ini jar? Hukumannya sudah macam-macam, kada mau terkena luput terus. Apa mau hukum Tuhan ada yang dilanggar? Wa imman lakinya melanggar hukum Tuhan, atau bininya, atau anaknya. Nang anaknya kada taat lawan abah. Ujar nang abah umpat malam Senayan, umpat malam Jumat kada umpat. Bakal korobotnya. Sekolah sungsungnya seperempat jam sebelum apa? Pukul 8 ada di sekolahan sudah 8:30 hanya pulang. Kada mahasiran kuitan. Biar kuitan jangan berokok, rokok abah contohnya. Membisi anak 2 ekor, tapi menyakitkan ke hati kita. Iya tenang. Assalamualaikum jakawan. Bagaroja, kenapa? Ini sakit hati bisi anak nakal. Bandar. Kenapa jadi bandar bininya? Kenapa jadi bandar anaknya? Nah, karena makanannya kada halal. Si bini tadi nuker bodoh tapi kada bakat. Makannya lawan anak kudu bandar. Si bini nuker nasi kuning sebungkus 2 bungkus lawan anaknya ada bakat bandar. Bininya bandar, anaknya bandar. Kada make hukum Tuhan kada bakat. Innamal bai'u an taradin, jual beli itu harus ridho sama ridho. Ridho itu di hati, tandanya ridho muntung bocap. Ya akad larangnya. Nah, yang bandal-bandal
Mun sampai bisi anak 15 bandal ka 15-nya. Iya tak. Nang laki tak, nang make salawar terbalik. Masang kacamata cari pulang. Nang sautingnya aja. Yang cucu nyirit nang sautingnya dia ngekeh. Cucu tahu wahdaniyah dari kacamata. Nah ini memang jadi bandar kada bakas bandar jadinya bandar dah seorang ini jar kita tu apa kada masih nakal apalagi nang laki jadi bercari nang haram-haram itu dimakan-makan ke bini makan-makan ke anak kenapa aja pada bandar saumahan sakampungan pulang maka itu sama gawean pada sakampungan bandar jadi ngarannya kampung apa Banadir artinya jamak daripada bandar bandar itu kan wajan sandal nah ya ini kita maka namun sudah bisi bini bandar anak bandar ya Allah hati sakitnya Pak sakit benar hati kayak sakit benar pikiran kada ada obatnya kecuali inya itu ampeh waya ini biar tahu sampai ke permen yang diigutnya bagikan anak ya jadi buat di orang jiwa lawan nang terlarang narkotik itu dibuat di orang di permen supaya anak-anak orang Islam apabila memakan permen itu menjadi bandar madahkan ya daripada canggihnya pikiran orang kafir hendak memecah belah umat Islam supaya umat Islam ini berpecah-pecah pian mau ke awak yang dipecah orang jangan berpecah-pecah kita tetap wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu jangan mau dipecah belah orang jangan mau nah sudah kali sampaikan dan gawian kita pertama mengaji ilmu agama nang dikaji sifat 20 begitu supaya tahu lawan Tuhan ya kah tahu lawan diri ya kalau kemudian mengaji pula fikih supaya tahu halal dan haram untuk meninggalkan yang haram mengerjakan halal yang kedua mengetahui soh dan batal yang mana soh digawe yang batal ditinggalkan itu kalau tujuan fikih tujuan ilmu fikih supaya mengerja soh supaya mengerja yang halal minta fikih tak lalu yang ketiga belajar tasawuf tasawuf itu adalah akhlak pribadi ya kan perilaku tingkah laku ya kan baik akhlak tadi terhadap Allah seperti jangan mensekutukan Allah termasuk riya ya kan lawan makhluk min 17 supaya jangan bersifat sombong nang tadi jangan menyombongi laki kenapa halus benar bisa digudem jangan nak cari lagi dana apa rabit untuk dan halal ini tunang dikaji
Pasan Nabi bilang didik anak-anaknya mata. Apabila anak itu kan masih halus lah. Atas 3 perkara. Pertama, cinta Quran. Anak-anak kita ini supaya ketuju lawan Quran, dididik supaya ketuju lawan Quran. Nabi memerintahkan ini sekalinya kada bisa membaca Quran, lancar membaca Quran. Nangarang Quran tadi habernya berlain-lain. Lalu percaya, apabila kita percaya lawan habar nang dusta, iktikat kita rusak. Hati-hati, mana sudah menukar Qurannya ke duit, mana iktikat pulang rusak karena percaya lawan habar nang bohong. Ada tahu kan iblis ini di mana-mana dengan beberapa cara untuk merusak orang nang basahadat 2 kalimah ini anak dirusaknya. Jalan sini, jalan sini, jalan sini, jalan sini, jalan sini, anak dirusaknya. Hendak diadu dombanya kita sesama Islam. Nah ini kena orang mana Istanbul ini orang bawahan kada sekampung kalau tak diulahnya jalan supaya orang Istanbul dan orang bawahan tak kalahi gawian orang kafir supaya diadunya diadu domba. Kita ini manusia ya domba. Manusia jangan jadi domba, jangan mau diadu orang itu, jangan mau. Kita ini manusia lain domba lain. Domba itu kambing. Lain kampung aja kan anak disuruhnya bakal lahir. Lain pulang partai bakal lahir juga. Apabila nang partai anu jadi imam nya kada dompet mengikut. Apabila partai anu jadi membaca kitabnya kada datang. Apabila partainya hanya di anunya dipecah-pecahnya dipang gawian iblis. Kita ingat-ingat aku nih hidup nih apa gawian menuntut ilmu, limbah itu apa pulang gawian beribadah, bawirid. Apabila ikam tak menuntut ilmu loh bawirid, kenapa hari semalam dibaca? Hari semalam kalau hari Kamis rezeki datang sorongan, rezeki datang sorongan, iya kah? Ujar guru sama mulia. Rasa muak unda melihat kapih sama rendah. Ujar guru zaman rasa muak unda melihat kapih sama rendah. Napa kapih sama rendah tumbahnya dibayarkan 2 lembar setengah kode datang. Urang membalik. Sudahnya nang salah kalian jambu koran tukar. Apa lagi jagung. Tarung, karai, kacang apanya? Kacang luncar, sudahnya apa lagi? Dudul. Sebab gawian urusan nenek ilmu ibadat. Nah, napa? Mbahnya sidinnya ampe. Kada berilmu lagi silin mati. Kada beribadat lagi silin ampe. Apa kabar? Kemana dudulnya muka? Nah, ya. Ya sudah kada ada lagi mintunya kada ada lagi nah.
kadada lagi anunya papikatnya kadada lagi maulah datang burak-burak datang jual beherai bener ya hanya mau melanjah jaring kadada lagi nang mintuna kadada lagi napa itu dalam kuku nah itu nang laki tak manya sekarang laki lalu ini lakasih ini rumah tangga kita aja nih dulu nih apabila ada melanggar hukum Tuhan di rumah tangga baik bini, anak, laki suruh mendengar seminggu 2 kali aja hari Ahad dan hari Kamis kadumpa malam Jumat malam Senayan kadumpa maka kawalan gawian berokok gawian berceler-celeran cegarnya pulang tak umpat karena pulang bohon dalam kawal malam Ahad kemana? Ke Banjar kemana tujuan? Ke masjid Jami kah? Ke masjid anu Sabilaul Qadir kada? Ke diskotek? Ke babinian situ? Tugawiannya mun pamikatnya kada lagi napa habat? Maulah burung tolong nah lamun unjunnya patah utang di mana unjun kalau nah iya apalagi papikatnya itu diganggu papikat diganggu papikat diganggu bah orang papikat tuh sayangnya kada disayangi mana suaranya aja sekira jangan obah dijaga akan benar papikatnya itu tambahnya obah suaranya anu ketahuannya anu tak oleh yang burung diamatnya kan mau datang bahari orang anu burung apa namanya burung neta bakadap aja bakadap lontangan ini bunyinya kan mintuna tapi pas bunyinya hinggapnya tahu lekam hinggapnya di bahu hinggapnya di bahu nah hinggap si burak-buraknya hinggap di bahu nangkap kan ada lagi tapi bakadap munnya banyak batarang suan mah laginya ini bajaring sudah tak jaringnya pulang nah sakit 3 bulan maulah luput datang mana aja kena ya tak ada datang juga papikatnya mati papikatnya hilang nasib paring bakasnya berjagat haro barabah pulang mendapatnya itu paring dulu bakasnya berjagat barabah pulang nasib paring kalau bang daur sunyi aja penyabar banget tapi mun ada nang mantap begitu tuh mantap paring ini asalnya Labung karena itu bila ada nama mahor nah itu nang kegetaran ketulahan saja alayhi ya'dil wali nafit tariqis
سويه ما قطنا عرف حيال Habib Alek. Kenapa jadi mencela undanya mah? Unda ini jalan, unda ini lurus. Gawian unda bermulutan ini nyawa cela. Kenapa? Unda ini lurus gawian. Manim dahilan nabi bukan zana wal khabiyye. Unda gawian kita memuji nabi. Kada maurnya mah. Kenapa nyawa maur unda? وَمَنْ عَدَلْنَا وَحَرَّبْنَا أَسَلُ بَلِيَّ يُصِيبْ عَقْلُ خَلَالٍ. Siapa memusuhi unda katulan kena kegilaan jesidan jerabikalek. Gawian kita coba ibadat, menuntut ilmu. Jadi utlubul ilma tolaban la yadurru bil ibadah, watlubil ibadah tolaban la yadurru bil ilmi. Tuntutlah ilmu, ibadat jangan dilupakan. Gawi ibadat, ilmu jangan ditinggalkan. Itu ya gawian sampai mati. Rezeki datang aja. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Baik. Tugas di dalam dunia cuma dua. Pertama menuntut ilmu, terutama ilmu ma'rifat, mengenal Allah. Yang kedua, ngabdi kepada Allah. Abdi Allah. Jangan abdi uang. Abdi uang ini dua. Abdi duit, abdi orang. Dalilnya dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam fi'lu amrin. Fi'il amar itu menyuruh supaya kita selama hidup di dunia menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Walau jadi presiden, ada pengajian, hadir dong. Walau jadi presiden, apalagi cuma duduk di rumah kepresidenan aja. Ini nang berdua nih, kurang rumah presiden, hanya kacak. Hadir dong di majelis ilmu dong. Ini tugas dari Allah yang suci murni betul. Satu, ayat yang kedua, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini dua ayat dalil bahwa kita mulai akil balik sampai mati gawian menuntut ilmu, terutama ilmu ma'rifat. Siapa saya, siapa Tuhan. Jangan sampai saya iya Tuhan, Tuhan iya saya. Atau terbalik, saya Tuhan, Tuhan itu suruhan saya. Terbalik. Yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami menciptakan jin dan manusia supaya mereka itu jadi abdi kami, ya Tuhan. Jadi abdi Allah. Jadi kita mengabdi kepada Allah macam-macam pengabdian itu. Ya. Wajib dan sunnah. Apabila orang mengerjakan yang wajib, orang itu dekat sama Allah. Misalnya sholat yang wajib aja 5 waktu, itu orang dekat sama Allah.
Kalau orang dekat sama Allah, hati-hati dong. Itu orang dijaga oleh Allah. Nggak boleh disenggol-senggol, nggak boleh dimacam-macamin. Nantinya kawalan. Hanya menghargai yang wajib aja. Kalau yang wajib dikerjakan, ditambah lagi yang sunnah, maka orang itu selain daripada hampir kepada Allah, ditambah lagi dengan cinta Allah. Pertama, hampir, kedua dicintai oleh Allah. Lihat aja hidupnya para kiai-kiai. Adakah yang sengsara? Kalau kiai hidupnya sengsara, itu bukan kiai, itu kerai. Arti kerai itu mentimun, artinya buruk. Tapi kalau betul-betul kiai, innallaha yarzuqu man yasha bighairi, Allah Ta'ala menggaji dengan tidak ada sekiannya, artinya banyak. Banyak. Jalannya yang tadi banyak. Nih, sesuruhan Tuhan banyak banget. Gambut panen, orang gambut menghantar. Pak, saya Pak punya niat, kalau saya panen mau memberi Bapak sekian belek beras, datang. Yang di hulu sungai datang, yang di sana datang. Nah, ada lagi, Pak, saya punya niat, kalau hotel saya laku, saya punya nadar mau memberi 1/4 daripada harganya untuk Bapak. Datang. Lihat anunya, ceknya isinya berapa? Wah, nolnya banyak banget. 1,000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  berapa? Berapa? Nah, 1 M. Pada gampang, MA nih, Mertapura asli. Paham kan? Habib Umar Cipayung yang barusan meninggal, umurnya 108. Berapa usia beliau? 108. Kamu tahu kan? Beliau mengeluarkan zakat wajibnya tahun tadi 8 miliar. Itu zakatnya yang wajib. Berarti keuangan beliau 8 miliar kali 40. Padahal orangnya nggak dagang, nggak itu, nggak ini. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Matinya husnul khatimah. Tiap tahun mengerjakan mauludan, mengumpul orang berapa aja. Sapinya aja ratusan lebih, lain kambing 300, 400, 500 kambing. Tiap nispuan bagi tapih, bagi kopiah, bagi mukena untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapaknya. Ayo, Masya Allah, habis aja. Jadi kada ada lagi nang Tuhan di Jakarta habis, di ibu kota habis. Istilahnya itu artinya payung sudah habis. Kalau payungnya nggak ada lagi, nggak bisa adem, panas. Sepayungnya sudah diambil. Cipayung. Kamu nggak tahu. Allah. Berdagang pada apa kabar? Zakatnya aja 8 miliar, berapa duitnya? Kali 40 berapa? Ya, mati-matiannya nih. Matematika. Hah? 320 miliar. Lalu orang ada seseorang punya uang 1 triliun, dia keluarkan zakatnya. Betul-betul keluar zakatnya berapa? 1 triliun dibagi 40.
25 miliar zakatnya, orangnya 100 kali 25. Yuk, makasih lah. Aku cuma takuni aja. Nah, 2.500 miliar, ya kan? Ditulakan haji, bikin naik haji orang-orang Islam yang susah-susah, bikin rumah mereka RRRSSSS, habis nggak ada lagi yang miskinnya. Tapi karena zakat ini tidak dilaksanakan sebagaimana MTS, artinya mestinya, ya sudah beginilah. Itu cuma 1 triliun, apalagi 2-3 triliun. Ya Allah. Tapi alhamdulillah ini di dalam undang-undang dasar di Indonesia ini dibuat ulang masalah zakat. Nah itu. Jadi menyatakan bahwa umat Islam Indonesia memang bujur-bujur berzakat dan zakatnya dibagi kepada mustahaknya bujur-bujur. Artinya umat Islam memang bujur-bujur membasmi kemiskinan. Itu bujur-bujur. Bunyinya aja orang Islam banyak, tapi kada ada kenyataannya. Apalagi bunyinya aja banyak, tapi dipecah-pecah orang apa? Jadi tugas kita di alam dunia ini pertama ngaji, ikut hadir di majelis ilmu, terutama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Yang kedua tugas kita hadir di majelis aurat, wiritan-wiritan. Ada majelis baca burda, kita hadir. Ada majelis baca dalail khairat, hadir. Ada majelis baca maulid, hadir. Ada majelis di sana zikrullah, hadir. Itu aja. Kalau sudah 2 ini dilaksanakan, insya Allah kita akan mendapat 2 surga di dunia dan di akhirat. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan batin dan zahir kita dan memberikan kepada kita akan terus-terusan di dalam ibadat, mati di dalam syahadat. Mudah-mudahan jangan putus ibadat, mati di dalam syahadat. Mudah-mudahan jangan putus ibadat dan mati di dalam syahadat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua segala pemimpin-pemimpin kita, mulai daerah sampai pusat, semua orang muslim yang sejati dan mukmin sejati. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.